Pajak pertambahan nilai di Indonesia bikin heboh guys. Kenapa? Karena dikabarkan mau naik menjadi 12%. Nah ini bikin kerusuhan di mana-mana ya, apalagi di media massa, di YouTube, media sosial kamu itu banyak sekali yang bikin kericuhan di mana-mana. Yang bahkan yang paling ekstrimnya seolah-olah pajak itu naik sebelumnya 0% jadi 12%. Padahal enggak, pajak itu naik dari 11% ke 12%. Well anyway, prahara ini kemudian masuk juga ke YouTube-nya Benix karena banyak orang yang bilang dan minta komentar gue seperti apa. Ya gue punya komentar sendiri, tapi satu hal yang gue mau bahas tentang fatalnya PPN 12% ini gagal. Kok bisa? Banyak orang yang kesenangan kemarin itu ketika PPN 12% ini gagal, mereka happy banget, bikin party, bikin posting, status dan lain sebagainya. Dan ketika gue melihat itu, wah ini orang gagal paham nih. Mereka nggak ngerti tentang konsep PPN 12%. Dan gue salah satu orang yang tidak setuju dengan PPN 12%. Tetapi ketika gue ngeliat respon yang kemarin itu, banyak orang yang salah konsepsinya tentang PPN 12% ini. Dan gue akan kasih tahu lu kenapa. Ketika PPN 12% itu gagal dan tidak diresmikan, ternyata dampaknya bukan semakin baik tetapi semakin buruk untuk perekonomian Indonesia. Nah buat teman-teman yang penasaran apa sih dan bagaimana sih komentar gue dan tanggapan Benix terkait PPN 12% dan kenapa itu bisa menghancurkan perekonomian Indonesia, jangan di skip video ini, let's check di sini. So teman-teman, ada kehebohan yang terkait dengan pajak pertambahan nilai ya, yang direncanakan setiap tahun itu naik 1%, naik 1%, naik 1%, naik 1%. Anyway di tahun 2025 itu ditargetin naik menjadi 12%. Yang artinya kalau lu belanja barang nilainya 1.000 perak, kena PPN 12%, lu harus bayar 1.120. Sebelumnya lu cuma bayar 1.110. Nah, teman-teman di sini merasakan nggak sih kalau seandainya kemarin itu entah kenapa ini lain dari biasanya, di akhir tahun Presiden Negara Republik Indonesia Presiden Prabowo tiba-tiba datang meeting ke kantor Kementerian Keuangan. Ini hal yang tidak wajar karena biasanya presiden, namanya presiden, lu bos, lu tinggal panggilin nih karyawan-karyawan lu, menteri-menteri lu ini kan anak buah lu panggil ke istana, suruh dia presentasi. Ini malah kebalikannya, dia yang datang ke kantornya Menteri Keuangan. Ini negara udah kebolak-balik nih guys. Tapi anyway, satu yang gue mau komentari adalah dengan lahirnya peraturan Menteri Keuangan di detik-detik terakhir tanggal 31 Desember 2024 di penghujung tahun 2024, ternyata orang-orang di Kementerian Keuangan itu bukannya liburan ya, tetapi mereka asik kerja lembur. Mereka party di situ guys. Orang lain pada liburan, mereka sibuk kerja lembur. Karena apa ya? Karena ada presiden datang ke sana dan mereka harus segera memikirkan konsep bagaimana PPN 12% itu tidak jadi. Atau jadi dilaksanakan, tetapi sebenarnya tidak jadi. Bingung ya? Itulah negara Indonesia. Dan inilah ngerinya. Kenapa? Karena dari yang gue lihat, ini menciptakan tidak adanya kepastian hukum. Jadi kita mau bahas dari sisi kepastian hukum yang semakin tidak jelas di negara ini. Kenapa? Karena aturan PPN 12% itu terlepas dari segala kontroversinya, itu sudah dibakukan sejak bertahun-tahun lalu. Bahwa apa? PPN bakal naik 1%, 1%, 1% itu. Nah di detik-detik terakhir peraturannya berubah. Berubah tapi nggak berubah Pak. Ini bikin jelimet. Kenapa? Karena banyak telepon dari teman-teman kita yang di luar negeri. Dari Singapura ada, dari Malaysia ada, dari Jepang ada. Ben, PPN 12% jadi dilaksanakan ya? Ya gue bilang enggak. Karena itu nggak jadi dilaksanakan. Tapi buktinya ada di peraturan Menteri Keuangan. PPN-nya 12%, iya. Itu buat barang mewah. Oh, tapi kalau barang-barang biasa yang lu pakai berlaku nggak? Enggak juga. Tapi di peraturannya ditulis ada Ben 12%. Iya, berlaku 12%. Tetapi nanti dikali 11/12. Wah, maksudnya apa sih? Bingung loh, nggak apa-apa. Itulah Indonesia. Tapi intinya yang kita mau bilang adalah di Indonesia tidak ada kepastian hukum. Kenapa? Halo Sobat Investor, di tahun 2025 ini ketidakpastian ekonomi dunia dan ekonomi Indonesia akan mempengaruhi kondisi ekonomi kamu.
Dan kondisi ekonomi Indonesia yang tidak stabil akan berdampak sangat dinamis untuk pertumbuhan investasi kamu semua. Sebagai investor, makanya jangan sampai salah langkah ya. Yuk segera daftarkan dirimu sekarang juga di komunitas saham Benix di Benix Investor Group. Karena di sini kita akan belajar dan berdiskusi bersama selama 1 tahun penuh ke depannya. Apalagi di bulan Januari ini kita akan mengadakan visit ke beberapa emiten di ESG yang sangat prospektif untuk menambah cuan kamu. So, tunggu apa lagi? Segera hubungi WA admin yang ada di bawah ini dan daftarkan dirimu sekarang juga ya. Karena isu tentang PPN 12% ini udah ada dari bertahun-tahun sebelumnya dan makin hot dalam beberapa bulan ke belakang. Terlepas dari PPN 12% ini jadi atau tidak jadi dilaksanakan, tetapi gonjang-ganjingnya, praharanya di masyarakat Indonesia itu udah dari 6 bulan sebelumnya orang-orang udah pada heboh, orang-orang udah pada ketakutan, orang-orang udah pada khawatir. Terus tiba-tiba hanya dalam hitungan detik apa yang sudah diprogramkan dari tahun-tahun sebelumnya ini dan sudah dipergunjingkan oleh masyarakat hanya butuh waktu beberapa jam dari 31 Desember 2024 ke bulan Januari tanggal 1, orang lembur tuh gue yakin di kementerian, peraturan berubah. Entah gimana caranya. Dan ini lo bisa lihat di layar kaca. Peraturan Menteri Keuangan nomor 131 tahun 2024 itu ditetapkan tanggal 31 Desember 2024, diundangkan tanggal 31 Desember 2024, dan berlaku di tanggal 1 Januari 2025. Di sini gue mau bilang, ini ngeri banget nih negara kita ini. Lu gini ya, lu kayak bikin peraturan ya, atau bikin undang-undang, atau bikin hukum. Itu gak ada namanya bikin hukum itu sehari semalam kayak bangun Candi Roro Jonggrang. Lu kan harus pikirkan dampaknya, lu harus persiapkan, bikin rencananya. Kayak lu bangun rumah lah. Lu bangun rumah, lu bikin RAB-nya, lu cari arsiteknya, lu cari lokasinya, lu bikin izinnya, lu diskusi dengan RT RW atau dengan tetangga atau dengan keluarga lu whatsoever. Baru kemudian lu putuskan lu untuk bangun rumah. Ini ngomongin bangun rumah yang ada di RT RW lu. Sekarang kita mau bangun sebuah konstruksi hukum yang namanya Peraturan Menteri Keuangan, berlaku secara nasional, bukan cuma di RT RW lu ya. Berlaku di 1 Januari 2025, jalan 1 Januari 2025. Tapi peraturannya lahir 1 hari yang lalu. Kan aneh. Berarti di Republik ini, peristiwa ini mencontohkan bahwa negara Republik Indonesia tidak ada yang namanya perencanaan. Alirannya SKS, sistem kebut semalam. Mau bikin hukum baru. Hari ini diketik, besok berlaku. Kan konyol. Negara apa di kolong langit ini yang sekonyol itu, gua tanya. Ini ngeri loh, dan ini levelnya level kementerian, bisa-bisanya sekonyol ini. Lu tau gue orangnya sangat baik ya. Gue pengennya tadi ngomong yang pakai huruf T guys, tapi kan gue orangnya baik, jadi gue bilang negara sekonyol ini. Sesuatu yang sifatnya berlaku nasional, mengikat seluruh rakyat Indonesia tidak terkecuali, bisa-bisanya diputuskan hanya dalam waktu 1 hari. Peraturannya berlaku tanggal 1 Januari 2025, dibikin di tanggal 31 Desember. Ini kan menurut gue ini menunjukkan bahwa negara kita ini ternyata sama isinya kayak lu masih kuliah atau SMA, besok ujian, hari ini baru belajar. Ya iya, masa sekelas negara bikin peraturan hukum yang berlaku umum secara nasional, masa konsepnya SKS juga, sistem kebut semalam. Ya kan bagus Pak, ini melindungi rakyat kecil. Nanti kita bahas soal rakyat kecil. Tapi kita mau ngomong esensinya bahwa jangan-jangan memang di negara ini birokrasinya konyol dan gak ada perencanaan yang matang. Sehingga kemudian semuanya jadi ya sistem SKS begini. Bahkan sampai di level negara, level kementerian. Dan kenapa ini menjadi menakutkan? Ini gue mau ngomong dari sudut pandang investor ya. Karena kita ini negara, kita membutuhkan investasi yang sangat besar. Ini menunjukkan bahwa there is regulatory inconsistency di Indonesia. Ada perubahan yang begitu dinamis. Perubahan peraturan, perubahan aturan perpajakan, perubahan cukai, perubahan undang-undang, perubahan ketentuan-ketentuan yang sedemikian cepat sehingga bagi investor itu menakutkan karena negara kita jadi tidak bisa diprediksi. Lu bayangin lu adalah investor asing, lu pengen investasi 100 triliun di Indonesia, tetapi tiap detik peraturannya berubah. Ada peraturan daerah bilang truk gak boleh masuk jam 9 malam, ada peraturan level kabupaten yang bilang kalau truk masuk rodanya ban 8 bayar retribusi sekian rupiah. Ada peraturan level nasional yang bilang lu harus ada surat layak jalan apa segala macam. Ada peraturan disub apa. Dan lu sadari ini bisa berubah dalam hitungan. Ngeri gak? Coba gue tanya, lu sebagai pengusaha, lu akan lebih pengen taruh duit lu, investasikan nyawa, jiwa dan raga lu
ke sebuah negara yang lu bisa prediksi stabilitasnya, lu bisa prediksi peraturannya dalam sekian tahun ke depan, atau yang berubah-berubah terus dengan konsep sistem kebut semalam. Ini mengajarkan apa? Mengajarkan bahwa negara kita tidak bisa dipercaya. Sistem birokrasi di negara kita tidak bisa dipercaya. Tidak ada inkonsistensi di sini. Dan ini memang udah terwujud ke bawah. Lu ngurus perizinan di Indonesia itu gelap. Nggak tahu kapan kelarnya, nggak tahu kapan nyangkutnya. Ya cuma beberapa institusi terkait lah yang gue bisa bilang kayak BPN, ada Pak Hadi, itu begitu luar biasa. Tetapi mayoritas birokrasi di negara kita, apalagi level kabupaten, level provinsi, level kelurahan, ya gelap. Dan itu menunjukkan bahwa memang Indonesia ini negara yang gelap. Ngeri guys. Orang gelap, orang gak bisa lihat negara ini bakal jadi apa 1 tahun lagi. Gimana bisa tahu jadi apa 1 tahun lagi? Hanya dalam hitungan hari keluar peraturan yang berubah. 11% jadi 12%, tapi gak jadi lagi ya. Gak jadi 12%, tapi jadinya 11%. Orang kan jadi bingung. Kenapa ini jadi masalah? Karena gini, ketika orang-orang ini meeting nih, petinggi-petinggi kita nih, pejabat-pejabat ini meeting, mereka apa nggak mikir ya, gunjang-ganjing yang mereka ciptakan sendiri, ingat masalahnya itu mereka sendiri yang bikin sebenarnya. Itu udah jadi pembicaraan di masyarakat sejak berbulan-bulan yang lalu, bahkan sejak tahunan lalu. Yang artinya apa? Kalau lu adalah pengusaha, lu punya jiwa bisnis, lu udah tahu nih, 2 bulan lagi, 3 bulan lagi bakal PPN 12%. Kalau lu ada pengusaha yang waras guys, lu dari detik ini, lu udah siapin kenaikan harga itu. Jadi realitanya teman-teman pasti lihat sendiri kenyataannya di lapangan. Terlepas dari PPN 12% ini jadi atau tidak jadi. Gua sangat yakin teman-teman pengusaha dan kalian semua manusia normal yang ada di kolong langit ini, kalian lihat di lapangan, harga-harga itu udah naik sejak berbulan-bulan yang lalu. Dan hari ini dikatakan kan gak jadi naik. Faktanya apakah turun? Faktanya tidak turun. Jadi di sini artinya apa ya? Artinya negara benar-benar udah gagal nih, negara kecelakaan banget. Harga-harga di masyarakat udah pada naik, karena udah heboh dari kemarin, gak ada jelas, gak bertuan, gak ada yang pegang kendali atas ini semua. Keputusan diambil di last minute dengan sistem kebut semalam, sementara masyarakat udah pada panik, udah sibuk naikin harga semua, dan orang udah kadung belanja dengan harga mahal. Ternyata semua orang udah belanja di harga kemahalan, semua harga udah naik, pemerintah dapatnya apa? Dapatnya 0, karena PPN-nya gak jadi naik. Tapi mereka udah rugi secara reputasi di dunia internasional, di dunia investor. Jadi negara gak dapat 12%, tapi realitanya harga-harga udah pada naik dan negara gak kebagian apapun. Kan konyol. Apa yang paling parah? Ya rakyat jadi korban. Mereka belanja barang dengan harga yang lebih mahal daripada semestinya. Dan ini dibuktikan buat teman-teman yang gak percaya, enggak lah, pasti harganya gak jadi naik. Orang kata Pak Prabowo gak jadi naik, masa iya gitu. Kalau lihat di layar kaca ya, di Kompas, PPN 12% hanya untuk barang mewah, tetapi harga-harga terlanjur naik. Kompas. Banjarmasin dari Kalimantan, PPN 12% untuk barang dan jasa mewah. Harga di pasar terlanjur naik Kamis 2 Januari 2025. And then we have berita dari Jawa Pos, dari Solo. PPN batal naik dari 11% jadi 12% tahun 2025. Tapi faktanya harga-harga sudah terlanjur naik duluan. Jadi teman-teman di sini bisa lihat ya, bagaimana begitu parahnya ya kalau negara itu dikelola dengan sistem kebut semalam. Tidak ada planning di situ. Ini kita ngomongin negara ya, kita bukan ngomongin mengelola RT RW ya, yang bisa sekali ketok kentong, besok kita bikin 17-an ya, besok kita nggak jadi bikin Panjat Pinang ya. Bisa nggak diputuskan dalam 1 malam? Bisa. Tapi kalau level negara, menurut gue akan konyol sekali kalau kita berlakukan manajemen kelas RT RW di level negara. Menurut kalian gimana guys? Karena ini ada hubungannya loh dengan investor. Ini ingat, ini channel investasi yang membahas tentang peristiwa ekonomi. Lu penasaran gak? Bagaimana PPN 12% ini bisa menghancurkan reputasi Indonesia di dunia internasional? Kalau lu penasaran, lu setuju gak kalau kita bikin part 2-nya? Segera like and share video ini. Kalau lu setuju, kita bikin part 2 dari video PPN 12%. Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, bye-bye.